Welcome to Olia Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMA IT Aulia's first podcast. Jadi hari ini kita udah kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial. Ada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS terbaru 2021-2022. Dan sebelum kita mulai ke podcastnya yang ngobrolnya bakal lebih dalam nih, kita kenalan diri dulu kali ya. Aku Fatira, Sekretaris OSIS 2020-2021. Dan ini ada Ketua OSIS paling baru, Khaira Kansa. Dan ini ada wakil ketua OSISnya, Ara Humaira. Jadi kita mulai aja langsung ke pertanyaan-pertanyaannya, karena kita udah gak sabar buat kenalan lebih lanjut dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Khaira sama Ara ya. Oke. Kalian apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kak Fatira gimana? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana, Ra? Baik. Nggak ada kayak perasaan-perasaan gimana gitu setelah keterima kayak deg-degan atau kayak ya sama aja sih gitu. Actually deg-degan tapi ya harus tetap lanjut. Yeah. Tapi you guys are fine with pemilihan and then like you guys kan kalian udah berapa hari gitu kan kepilih. It's like Saturday, Sunday, Monday jadi udah 3 hari lah ya hitungannya. Itu gimana? Gimana udah sejauh ini gimana? Sejauh ini sih kayak kita coba buat enjoy aja. Kita coba buat kita relax, gak usah terlalu serius. Karena juga ini bukan kegiatan yang kaku atau apa. Kita bawa kayak santai aja tapi sambil kerja juga, sambil berteman dengan yang baru, adik kelas. Iya. Gimana? Ara ada tambahan? Enggak sih sama kayak Kakak. Jadi emang buat enjoying the flow and ngikutin arahnya aja tuh seru banget, bakalan lebih relax ya daripada kalau misalkan kita terlalu mikirin kayak aduh ini gimana gitu kan. Untuk pengalaman ya itu benar-benar berpengaruh, apalagi kalau kalian bisa nyaman sama satu sama lain nanti sama BPH-nya, sama OSIS-OSIS barunya itu bakal lebih menyenangkan ya pastinya. Nah, jadi kalau kalian sekarang lagi sibuk apa? Di kelas 11 sama kelas 10 mungkin? Kalau aku sih lagi ada buat CRE, terus hari Kamis tuh ada sidang proposal, lagi sibuk itu sih kalau kelas 11. Kalau Ara? ACC itu terus abis itu sama paling ya ngejar tugas-tugas gitu sih. Oh ada iya. kayak Ini sekarang guru-guru lagi mengejar-ngejar tugas kayaknya ya di pertengahan semester ini. Jadi kalian harus jadi contoh dong. Harus yang paling cepat ngumpulin tugasnya kan ketua sama wakil ya. Oke. Kan pasti ya kalian nanti setelah jadi ketua dan wakil ketua OSIS yang benar-benar udah menjalani proper nih habis nanti ada serah jabatan kayak gitu-gitu. Nanti kan kalian berarti udah memulai dong proper kalian secara nggak langsung ya kan. Itu tuh kan pasti jadi sibuk dan secara otomatis ya kalau bahasa enaknya sih produktif gitu di hari-harinya nanti gitu. Itu ada nggak sih tips and triknya gitu? Bisa jadi produktif nanti, bisa produktif tapi nggak capek, nggak yang jadi beban gitu. Itu gimana sih? Kalau for me, tips and trick buat produktif di masa pandemi kayak gini tuh sebenarnya banyak banget kayak dimulai dari olahraga, karena kan kayak kita pandemi gini tuh kita sekolah aja dari rumah ya, kita online, jadi kayak coba deh kayak sekali-sekali olahraga, nggak sekali-sekali deh setidaknya bangun tidur kalian ngerenggangin badan kalian, olahraga dikit, terus karena kan kita kan pasti rebahan mulu kan, sekolah dari rumah kita kebanyakan tidur terus, jadi cobalah olahraga dikit. Terus kalian kalau mau lebih produktif lagi, kalian coba ikut-ikut kegiatan webinar. Nah, webinar kan banyak kan, pas di online kayak gini lewat Zoom, terus lebih mudah lagi sih kalau kata aku buat ikut-ikut webinar. Nggak perlu capek ya jalan kesananya ya kan. Cuman lewat Zoom aja terus kalian dapat sertifikat, terus kayak coba buat nyatet gitu dari webinarnya. Ara gimana?
Kalau aku sebenarnya 11-12 sama kakak sih, kayak olahraga itu sebenarnya olahraga tuh kayak jalan pagi misalnya 30 menit 45 menit tuh sebenarnya ngaruh banget, terus yang ngerenggangin tubuh kan kita sekolah tuh duduk terus gitu kan, kayak pasti punggungnya tuh keras itu capek Jadi gitu bakal kan. kerasa banget ya buat badan Heeh. kita kalau kita produktif tuh ya. Terus Kalau kayak kalian sendiri udah olahraga? kebetulan dari kemarin hari Minggu sih, lebih kayak kalau Senin sampai Jumat tuh Jadi kadang males-malesan gitu. enggak, bukan bosan ya, kadang abis subuh kan, sekarang subuhnya tuh agak pagi banget ya, jadi kayak kebawahnya pengen tidur gitu, terus nanti baru bangun terus langsung siap-siap sekolah, jadi kadang olahraganya baru weekend gitu sih, jadi gitu sih. Olahraga? Aku enggak. Aku juga kadang-kadang aja sih. Oke, kan kalian masuk, kalau Kaira sih udah dari lama ya masuk OSIS sama aku ya kan. Jadi we both know each other pretty well lah ya gitu. So I already know kamu itu pengen masuk OSIS itu karena apa, and what does she think about organization gitu kan. Tapi aku belum tahu nih kalau kamu tuh, menurut kamu what is organization and why? Why does it important? Why is it important? Kenapa penting? Pertama kayak di organisasi itu kita bakal ketemu banyak macam orang, gimana sifatnya mereka, dan pertama sifat tuh kayak kita kan gak bisa nyikapin satu orang yang sifatnya kayak gitu dengan sikap kita yang sama gitu. Kita harus kenal banyak orang sifat yang berbeda-beda, kita jadi tahu gitu harus, oh kalau orang yang kayak gini tuh kita nyikapinnya kayak gini, orang kayak gitu nyikapinnya kayak gitu. Terus kayak organisasi kita juga pasti dapat banyak masalah, nggak mungkin yang kayak cuman lurus terus, itu emang cerita gitu kan. Terus kayak harus benar-benar, jadi banyak banget dapat pelajaran yang penting juga, terus ketemu banyak orang, ketemu banyak dapat pengalaman gitu sih. Terus kenapa kepengen, aku orangnya suka ketemu banyak orang, terus kayak suka ngobrol gitu sama banyak orang, terus suka diskusi gitu istilahnya. Bener banget ya, Ra. Waktu kita, kebetulan aku sama Kaira dulu itu pernah ngurusin satu acara yang lumayan gede, dan brainstorming bareng-bareng, mikir bareng-bareng sampai malam, itu benar-benar nunjukin sifat asli satu sama lain tuh kayak gimana ya. Benar. Ya kan, jadi kayak kamu bakal tahu kalau seseorang itu di dalam tekanan itu jadinya tuh kayak gimana gitu orang Keluarin itu. sifat Iya, aslinya gitu. benar. Seru sih ya organisasi sejauh Seru. udah. Kalau kamu dulu SMP organisasi? Organisasi aku ikut OSIS, terus aku ikut Pramuka Arguinti, aku juga ikut. Oh iya. Terus waktu Pramuka Arguinti tuh benar-benar kayak waktu pas pelantikan tuh keluar semua sifatnya, yang kayak entah yang egois atau entah yang kayak Karena udah capek gak sih? Iya, Jadi tuh udah capek biasanya kalau banget. kita udah capek tuh sifat asli kita tuh biasanya keluar. apalagi di alam kan. banget, dan itu kita jalan 10 kilo untuk tidur, itu tuh itu Iya. keluar banget sih. Bener banget. Bahkan buat buat cuman ngebangun tenda aja tuh kelihatan loh sifat asli orang, ya kan? Entah Kayak yang, ada yang sabaran, iya, entah ada yang sabaran. leha-leha aja gitu. Kan kalian sebelum mencalonkan diri nih gitu, kalian kan bikin program kerja. Menurut kalian nih, dari semua program kerja yang udah kalian pikirin mateng-mateng, itu apa sih yang paling unggul, yang paling kayaknya menarik gitu? Kalau program kerja dari aku sama Ra yang menurut kita berdua, ini harus terrealisasi, jangan sampai enggak, itu ada namanya itu Show Your Talents. Jadi Show Your Talents itu adalah kegiatan, jadi itu acara gitu buat menunjukkan bakat-bakat siswa-siswi SMA Italia. Nah, nanti di acara ini tuh misalkan ada yang bakatnya nyanyi, ada yang bakatnya nari, ada yang bakatnya public speaking, ceramah gitu. Mungkin juga ada yang bakatnya hafalan, bisa ditunjukin di acara tersebut. Terus nanti ada yang bakatnya digambar, ngelukis. Nanti mungkin selama acara berlangsung itu tuh nanti bakal dipajang. Karena kan everyone has their own talent. Terus sayang kalau misalkan nggak ditunjukin. Ya nggak benar. Betul. Kalau Aras setuju? Setuju, kita dari kemarin juga di WhatsApp kita juga sering ngobrol tentang itu, kayak ini sih yang harus terrealisasikan, kayak Show Your Talent tuh menurut kayak berpengaruh gitu loh, karena Kayaknya semua keren sih ya. Keren ya. Kayak apa? American Got Talent gitu. ya. Alia Got Talent. The judges tuh duduk, and then like mereka datang aja showing off their talents yang
kadang out of the box banget Iya, gitu. Kadang ada magicians ya kan, dan ada singing, we never know lah ya talent orang tuh, karena nggak bisa kita lihat dari badan aja tuh kayak ini talentnya ini. Kadang yang kayak ini basket deh nih talentnya, taunya sukanya main congklak gitu. Iya, Nggak biasa tahu. main ngejudge aja. Iya. Terus juga dari acara ini kita tuh pengen kayak kita nggak lomba juga sih, tapi kayak yang penting kita tuh nge-appreciate mereka-mereka yang udah trying to show their talent, coba udah confidence dengan talent yang mereka punya, kita coba hargain mereka semua. Tapi bakal ada lombanya. Kalau itu kita belum maju lagi. Iya, itu kita bakal Jadi kayak ini ya, kayak performance aja gitu ya. Jadi kayak ini gak sih, kayak pentas seni, tapi semua orang tuh bisa join. Iya. Terus kan secara otomatis ya, kalian kan menang berarti kalian mendapatkan suara paling banyak, ya kan? Itu tuh gimana sih cara kalian mempersuasi siswa-siswi untuk akhirnya milih kalian gitu? Atau kalian ada ya pasangan yang kalau menang itu tiba-tiba aja gitu, jadi nggak ada usahanya, atau usahanya ya minimal aja gitu, jadi nggak yang terlalu memborbardir atau kayak gimana gitu. Itu kalian tipe yang mana tuh? Yang santai aja, ya nggak apa-apa, kalah juga nggak apa-apa, atau enggak sih Kak, waktu itu aku bener-bener pancing semua orang buat milih kita gitu. Kalian gimana? Santai, kalau dibilang santai juga nggak santai ya, karena kita bekerja keras juga untuk itu kan, kayak kita juga pastinya berharap untuk hasil yang baik gitu, walaupun kalau misalnya waktu itu kita nggak dapet, berarti kan udah jalannya gitu, berarti bukan untuk jadi pasangan itu. Terus kalau dibilang kita kerja keras, pastinya kerja keras juga karena kita juga kampanye karena online kan, jadi kita kampanye lewat Instastory, terus kita ngajak orang-orang gitu, kita ngasih visi misi kita gitu. Itu aja sih. Akhirnya ada tambahan? Oke, jadi lebih ke chill tapi nggak chill banget gitu ya. Oke. Karena kayaknya kalau misalkan berembun, kalau misalkan nggak chill malah jadi beban nggak sih di kitanya? Malah jadi kayak gitu. Jadi malah kepikiran gitu. Jadinya Enjoy aja. Kan jadi ketua OSIS yang aku tahu ya, itu sepenglihatan aku nggak semudah dipilih gitu, nggak semudah kita menjalani kayak kita jadi tapi ketua kelas gitu ya, karena ketua OSIS itu lebih ke satu sekolah sih ya, satu SMA gitu kan. You guys actually rule the anak-anak gitu, siswa-siswi ya kan. Jadi ada nggak sih ketakutan kayak aduh takut gagal deh, atau kayak aduh takut deh ada yang kayak gini, yang aduh takut deh guru-guru tuh jadi sangat mendominasi ke aku gitu, jadi beban tuh jadi di aku gitu. Ada nggak sih ketakutan kayak gitu? Ketakutan kayak gitu sih pasti ada ya, pasti there's always fear in every tantangan lah. Terus ya kita harus bisa face it, kita harus bisa face the problem. Coba kita siapin diri, siapin mental. It's the most important thing kan buat prepare your mental. Kalau aku mungkin ketakutan pasti ada kan, karena kita manusia, wajar untuk takut gitu. Cuman bukan yang kayak sampai di bawah, aduh takut banget ya aku pasti nggak bisa, nggak yang kayak gitu. Tapi kita malah aku takut tapi aku harus tunjukin kalau aku bisa gitu. Aku ngelawan semua itu gitu sih. Jadi if I say this right ya, jadi kalian kayak menutupi rasa takut kalian dengan overcome it really well gitu nggak sih, dengan cara kalian menjalani aja sebaik kalian gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Walaupun ya sebenarnya takut ya gitu. Aku nggak pernah ada di posisi kalian, tapi jadi sekretaris pun dulu itu tuh lumayan menakutkan buat aku, karena tantangannya tuh kadang tuh kalau bisa dibilang tuh sakit gitu, nyelekit di mental tuh, agak-agak nyelekit gitu ya. Jadi gimana ketua OSIS sama wakil ketua OSIS gitu kan, yang pasti aku yang kerjanya cuma administrasi aja tuh udah nangisnya udah nggak bisa ketahan lagi gitu kan. Jadi pasti ada lah ya fear kayak gitu. Tapi I promise you guys, not promise, I'm just
I just hope you guys can feel this juga gitu ya. Nanti waktu kalian udah selesai, when you guys finally give your jobs to adik kelas kalian, itu rasanya kayak, oh my gosh, I finally did it gitu, ngerti nggak? Kayak ternyata tuh beban yang aku tampung selama ini tuh worth it gitu. Iya. It's satisfied gitu. Jadi itu capek yang menghasilkan beneran hasil gitu ya. Ada rasa bangganya tersendiri kan kalau udah selesai. Benar. Apalagi ngelihat the looks on teacher's face, on students gitu ya. Itu jadi kayak, oh worth it kok gitu. Capek aku tuh worth it gitu. Jadi selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari siswa ya, dari beberapa siswa. Yang pertama itu ada, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik. Kalau yang kedua ada, apakah nanti ada event seru seperti live music, ajang lainnya yang seru banget? Kalau tadi pertanyaan kayak live music, itu kan nyambung juga sama proker kita yang share talents, karena talentnya itu kan pasti ada yang main gitar atau nyanyi, itu kan bisa juga digabungin itu terus. Tapi kalau misalnya tentang musik, acara musik yang seru-seru, pastinya kita juga punya program-program yang seru, tapi untuk acara seperti itu kita nggak bisa langsung bilang nggak bisa, jadi kita pasti akan usahain dulu dan banyak diskusi juga sih sama guru-guru. Ya, kita juga ada program-program seru kayak ASCA. Tahun lalu sih nggak ada ASCA ya, sayang banget gara-gara corona, tapi insya Allah tahun ini kita bakal adain ASCA. Dan possibilities buat kalian offline kan lebih jauh, lebih banyak kan daripada tahun sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan ada yang namanya pentas seni setelah ASCA pasti ada lah ya. Insya Allah. But we never know, kayak nanti bakal ada mungkin PPKM lagi atau mungkin naik lagi, tapi ya jangan ya. Jangan. Semoga aja ya bisa offline. Yang pertanyaan ketiga nih ada, untuk ketua dan wakil ketua OSIS, jika kalian mendapatkan hasil yang tidak memuaskan dan tidak sempurna dari anggota OSIS, apa langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ketidaksempurnaan ya. Kayak semua orang pasti nggak selalu perfect, kayak hasil emang nggak selalu sempurna. Jadi kita juga sama-sama saling melengkapi sama anggota-anggota OSIS kita coba untuk melengkapi kekurangan mereka, kita coba bantu mereka juga. Jadi kayak kita nggak semua kasih bebannya ke anggota OSIS aja, tapi kita juga kayak bantu mereka buat lebih kreatif lagi. Kita juga kan saling belajar kan, ini masuk ke organisasi kayak gini juga kita juga sambil belajar. Udah sih aku ini. Oke. Tapi kan aku pengen nambahinnya sedikit. Misalkan udah berkali-kali gitu, kan pasti capek juga ngasih taunya. Itu gimana kalian? Berkali-kali mungkin kita nggak tahu ya situasinya kayak gimana, dia berkali-kali itu karena apa, atau emang dia nggak serius atau gimana. Cuman kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya sedikit, kalau misalnya emang dia kayak gitu pasti ada reasonnya kan, kayak kenapa dia kayak gitu, terus pasti ada yang bisa melengkapi gitu, nggak mungkin dia kurang doang gitu, pasti ada yang bisa melengkapi gitu sih. Jadi kayak kita lebih coba evaluasi kenapa dia kayak gitu, terus apa yang bisa kita lakuin biar dia nggak kayak gitu lagi gitu sih. Ya benar-benar. Kalau yang keempat, ada yang membuat kalian tertarik sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Karena kan sebagai pemimpin itu tugasnya berat, tugasnya juga nggak main-main. Jadi apa yang membuat kalian tertarik? Justru itu nggak sih, tugasnya berat, terus gak main-main. Justru itu tantangannya gitu loh. Kayak aku orangnya suka tantangan kan, jadi mungkin dari sini aku bisa kayak apa ya namanya tuh kayak ini menurut aku kegiatan ini seru lah karena ini tantangan buat aku, ini tantangan buat aku belajar untuk lebih belajar kepemimpinan lagi, belajar untuk lebih berpikiran kritis lagi, kreatif, itu sih. Justru itu serunya di situ. Dari aku mungkin sebenarnya mirip-mirip ya, karena tapi kalau dari aku
siapa tahu itu bakal berpengaruh di masa depan gitu. Karena di kuliah itu kan organisasi bakal lebih banyak lagi ya, entah itu BEM, entah itu UKM, entah itu himpunan, itu kan pasti kalau kita emang suka di organisasi pasti kita bakal kayak udahlah ikut gitu. Tantangannya kita terima dan tantangannya kita tanggung jawab dengan tantangan itu, dan kita nikmatin gitu tantangannya, kita hadapin gitu, kayak walaupun tentu susah banget gitu, kayak ya bayangin jadi kita SMA kan anaknya udah gede gitu ya, udah nggak bisa yang diaturnya tuh yang nggak bisa dipaksa gitu, bukan kayak anak SD, ayo kamu kesini semua ikut gitu. Ini kan pasti ada yang leneh dikit gitu kan, bukan yang kayak bener-bener satu dibilangin semua ikut gitu kan, enggak, pasti bakal itu tantangan di situ sih, mirip kayak jawaban Kak Kaira, tantangannya kita nikmatin, kita hadapin itu sih. Terus juga ini kan melatih diri kita sebelum kita terjun ke lapangan kerja gitu. Jadi ini bermanfaat banget sih. Oke, thank you. Next questionnya. Wait, so the part yang kalian bikin kalian tertarik itu because of the challenge ya? Because of the challenge and the benefits ya. Jadi it's very important sih ya for kayak dunia luar nanti ya nggak sih? Challenge-nya kayak kita nggak akan pernah stop ketemu sama challenge kan di dunia ini. Terus benefitnya juga kita nggak bakalan benefit itu menurut aku ya, benefit itu seiring berjalannya waktu tuh kadang makin besar, ada yang makin besar benefitnya, ada yang makin kayak kayaknya benefitnya kurang deh. Jadi semakin kita tahu nih apa benefit dari hal ini, apa jeleknya dari hal ini gitu ya, bakal lebih kayak dari pengalaman sebelumnya yang kayak gini benefitnya kurang nih gitu buat aku gitu kan, atau ini dari pengalaman aku sebelumnya benefitnya tuh tinggi banget nih gitu. Oke, the last question itu apa motivasi kamu menjadi OSIS? My motivation is kita tuh harus berbanyak kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kita, yang bisa melatih diri kita untuk menjadi a better person. Terus itu sih yang motivasi aku, kayak sayang banget kalau aku nggak ikut kegiatan OSIS ini, karena ini salah satu kegiatan yang bermanfaat banget dan baik banget buat aku, buat memperbaiki diri aku jadi lebih baik lagi. For me, motivasinya lebih ke apa ya? Mungkin karena tujuan kita kalau untuk motivasi lebih ke be a better person. Kita pasti kita bakal dapat hikmahnya, dan hikmahnya itu kan bakal bikin kita be a better person gitu sih. Terus kayak dan yang tadi Kak Fatira bilang juga banyak benefitsnya yang bisa ambil dari organisasi ini gitu. Walaupun berat, tapi benefitsnya akan lebih banyak karena berat itu, dan kita nggak akan tahu masalah di depan, masalah yang akan kita hadapi gitu kan, dan di masalah itu bakal banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa kita ambil benefitnya gitu sih. Benar banget ya. Oke, sekarang sesi terakhir itu kita main game. Kita main game itu kayak pilih antara two things tapi fast. Jadi misalkan kayak atau masih yang kayak pilih pantai atau gunung gitu, misalkan gitu ya. Terus 1, 2, 3 we have to say it kompak gitu. And loud. Jadi let's try it first. Jadi nanti nggak ada yang salah. Misalkan pertanyaannya komik atau novel ya. Oke. 1, 2, 3. Novel. Oke, kayak gitu. It's like more enthusiastic gitu. Oke. Di depan cermin atau di depan kamera? 1, 2, 3. Cermin. Lebih pede aja kita kalau depan cermin, ya nggak sih? Iya, jangan kayak kita mau nge-vlog sendiri, juga kayak pede-pede aja. Kalau di kamera tuh kadang kayak beda gitu dengan di cermin gitu kan. Oke, next ya, baca buku atau nonton film? Susah banget. 1, 2, 3. Nonton film. Oke. Berarti beda jawaban aku. Aku baca buku. I mean, baca buku it's a good thing juga sih, seru. Cuman kadang
capek gitu lihat. Lebih ngerti kalau film sih kalau Terus aku. Dan lebih animasinya lebih banyak iya, juga kan tapi kalau film. kadang tergantung mood gitu sih. Kalau emang lagi pengen baca buku, lagi pengen Mood-moodan ngejauh, ya. iya kalau lagi pengen ngejauhin elektronik itu baca buku seru gitu. Jadi biar ngemacu otaknya tuh biar bisa ngebayangin di buku itu tuh kejadian kayak apa gitu sih. Banyak-banyak membaca juga. I don't know about you guys ya, tapi setelah corona Mhm. itu tuh jadi kayak males aku tuh dulu suka banget berinteraksi sama orang. Tapi sekarang tuh setelah corona tuh jadi enggak deh, Oh my sorry god, kayak itu gitu. bener banget. Ya kan? Iya. Jadi kayak menjauhi kebisingan gitu. Jadi lebih suka baca buku sih akhir-akhir Jadi ini ya. lebih ansos gitu sih, Mm-mm. jujur. Jujur beda banget kayak sikapnya, entah waktu dulu sebelum corona tuh kayak ekstrovert, kita pengen ketemu semua orang, ngobrol terus. Sekarang tuh literally introvert gitu. Iya loh. kayak Kayak agak males gitu buat mm-mm. berbaur dengan orang baru gitu. Walaupun Nah, makanya dari ikut organisasi ini kan bisa kayak Membangun yang dulu iya, pernah membangun ada lagi. ya. Iya, bener-bener. Oke, next. Ada kucing atau kelinci? Oke. 1, 2, 3. kucing. Jelas kucing. Kelinci tuh sakit hati kan? Tapi Gampang mati. Iya, sedih susah banget. banget ngerawatnya, kenapa ya? sebenarnya aku takut sama kucing. Sama sebenarnya Tapi kayak aku punya kucing di rumah. Nggak, Jadi dia satu-satunya yang aku bisa hadapi gitu. aku dulu nggak punya sih, cuman temen aku punya gitu, jadi aku sering main ke rumah dia dulu punya kucing sama kelinci, dan yang paling cepat mati itu kelinci, nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak nggak tega juga kalau pelihara, kalau dia cepet mati kayak hemat. Kalau kucing tuh bisa kayak jadi teman gitu. Ini tough kan, ini susah nih. Hmm. Mie goreng atau mie rebus? Ini aja sering Easy. bingung kalau mau bikin. Lihatnya yang mana yang enak Iya. ya? Tergantung sih kalau lagi hujan. Kalau kita jawab dulu. 1, 2, 3. Mie goreng. Kalau lagi hujan enaknya mie rebus Iya. cuman. Ya, itu the best. Tapi kalau lagi hujan enaknya sih mie rebus gak sih? Kayak Ya. Tapi kadang tuh walaupun mau nggak hujan tuh, mau hujan nggak hujan kayak kita kayak ada Indomie 2, terus kita langsung mikir udah bingung sih tetep aja. ini mana gitu, kayak bingung sendiri. Easy peasy lemon squeezy atau very hard. Tapi kalau menurut aku sih, aku udah nemu jawabannya. Coklat atau coffee? Oke. Gampang kan? 1, 2, 3. Coffee. Coklat. Aku beda sendiri. Aku coffee sih. Karena aku nggak terlalu suka Coffee sweet. person. I'm not a sweet tooth gitu. Next. Ada buah atau sayur? Oh, that's tough. Buah. 1, 2, 3. Buah. Tapi sayur enak, tapi buah tuh rasanya lebih menjaminkan gitu loh, kayak Tuh ada yang kayak ini apa nih rasanya gitu kan. dan bentuknya tuh lebih cantik buah gitu, dan Banyak rasanya yang lebih pahit enak. kalau sayur jujur. Next. Sayur ribet nggak sih? Cak dulu kalau tinggal kuas. Kalau ini kalau yang suka makan susah ya. Sepatu branded atau makanan enak? Makanan enak tuh in the claim of kayak makanan enak ya. Oke. I don't like to eat sih. Jadi oke, 1, 2, 3. Makanan enak. Ketahuan banget aku suka makan orangnya. Ya sebetulnya I'm not a big fan of sepatu branded juga sih, kayak I mean sepatu apa aja bagus gitu, tapi for makanan juga aku not a big fan of kayak makan kita makan gitu, enggak sih, tapi kayak sepatu branded jadi apa ya, jadi koleksi lucu juga gitu, jadi maybe sepatu, karena sepatu lebih dipakai kemana boleh kelihatan gitu sih. Kalau accept, kalau dipilihnya tuh di antara makanan atau tas, mungkin aku bakal kasih. Karena Tapi I'm not really into sepatu. Enggak sih, enggak sepatu terlalu. kan kadang kecuali emang orang yang big fan of shoes, kayak oh my god your shoes itu bagus, tapi kalau misalnya tas kan kayak orang lewat aja tuh kita lihat ih tasnya cakep gitu kan, beda sih. Aku tuh bukan big fan of food ya. Jadi aku tuh bisa nggak makan enak tuh aku bisa. Karena aku makan tuh bener-bener ikrit-ikrit gitu. Jadi kalau misalkan disuruh kayak which one do you want to waste your money on gitu ya? Do you want to waste your money on food or baju sepatu gitu? I would try to choose baju dan sepatu gitu. Oke,
Oke, next ada sendal atau sepatu. Oh, I don't know ya. 1, 2, 3. sendal. Sepatu. I mean, sepatu bagus sih, cuman kadang kalau tergantung situasi juga sih. Nggak Kadang, ribet gak sih sebenarnya iya, kalau sepatu? terus kayak Kan tetap sepatu. kecuali kalau slip on gitu cepet kan. Cuman kadang panas gitu kakinya kalau pakai sepatu. Tapi sepatu bagus sih daripada kayak kita masa bajunya udah bagus gitu semuanya. Iya itu. Iya, heeh. Iya, heeh, heeh. Maaf ya, Maya tuh jadi bagus. Gitu. Iya betul, jadi kayak kelihatan bukan. Iya benar. Bisa dipakai buat. Ada berenang atau bersepeda? I'm not a fan of sports. I'm a fan 1, of sport actually. 2, 3. Berenang. Sepeda. I don't know, kayak berenang basah terus kayak harus mandi ya. I mean abis itu mandi sih, abis sepeda juga mandi. Abis sepedaan mandi tapi kayak ya. Ya, aku suka main air guys. Seru banget. Kayak lebih milih berenang. Actually Sepeda. Oke. Panahan atau berkuda? aku nggak bisa dua-duanya. Aku tuh nggak pernah naik kuda karena aku punya trauma sama kuda. Hmm. Tapi kalau panahan, aku juga nggak pernah gitu. Oke, kalian ya. 1, 2, 3. Berkuda. Kuda. Kita suka banget kuda, bahkan punya impian punya kuda. Itu Iya, kayak kayak nggak tahu suka aja gitu punya kuda. kuda tuh cantik gitu gak sih? Iya, kayak keren gitu kan sama Iya. kuda, foto sama kuda. Terus sebenarnya kalau kudanya tuh udah deket gitu sama kita udah kayak Iya. itu bagus banget nggak tahu kenapa kayak Punya kuda sendiri tuh kayak keren. A dream came true ya. yes. Iya, Oke. Laut atau langit? Ini obvious sih buat aku. Oke. 1, 2, 3. Langit. Laut. I'm a big fan of clouds. So, Me too, tapi suka aja gitu sama Iya. suara laut. Iya, tapi tuh kadang kalau laut tuh ya, kalau kita habis main di laut terus habis itu malamnya kita tidur, tuh kadang langsung kayak masih ada suara-suara lautnya gitu. Tapi itu enak sih. Tapi Relaxing. next. actually, Pantai atau gunung? Oke, Ini last one. oke. 1, 2, 3. Pantai. Oke. Yeah. So, thank you guys so much for today. Makasih banget udah merespon semua pertanyaan dengan sangat baik. I'm going to close this podcast. Semoga podcast ini bisa berguna dan bisa menginspirasi kali ya gitu ya. Untuk podcast hari ini saya akhiri dan untuk podcast-podcast selanjutnya akan saya berikan kepada Haira sebagai ketua OSIS yang baru. See you on the next podcast. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.